Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman. Saya kasih pantun dulu. Daun jati, daun kecipir, bisa dioseng pakai terasi. Terima kasih Bapak Ibu yang pagi ini sudah hadir. Semoga hari ini kita diberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, semoga hari ini kita juga belajar percaya bahwa kita selalu mau dekat deh sama Tuhan. Dekat sama Tuhan itu bisa melalui doa, bisa melalui firman, atau bisa juga dengan berusaha melakukan perintahnya. Maka kita akan dekat, kita adalah orang-orang yang berbahagia dan tidak jauh dari Tuhan. Kita pujikan bersama-sama PKJ 258, PKJ 258, bait pertama dan yang kedua, ku ingin selalu dekat padamu. PKJ 258, bait pertama dan kedua, ku ingin selalu dekat padamu. Tuhan, kami percaya bahwa kami mau selalu dekat pada Tuhan, karena kalau jauh-jauh pasti kami salah jalan. Kalau jauh-jauh mungkin kami berhasil tapi tidak membawa anugerah dan berkat bagi banyak orang. Sehingga biarlah Tuhan, hari ini kami mau andalkan Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang menopang dan menguatkan kami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan hari ini dari Keluaran 20 ayat yang ke-17. Keluaran 20 ayat yang ke-17. Keluaran 20 ayat yang ke-17. Keluaran 20 ayat 17, kita baca, dengarkanlah sabda Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu pernah nggak ya lagi pergi ke pasar, atau lagi pergi ke mall, atau lagi pergi belanja gitu ya. Sudah beli barang yang diperlukan, kemudian tiba-tiba lihat ada diskon atau ada harga barang yang murah banget gitu ya. Kita lihat-lihat, harganya sih murah ya.
tapi kayaknya belum butuh nih. Tapi bagus. Nanti jarang-jarang juga dia jual begitu. Beli nggak ya? Terus kita pikir, nggak usah deh, belum perlu ini. Kemudian kita meninggalkan toko, mall, atau pasar, atau tempat itu. Kemudian sampai di rumah kita kepikiran, yaudah deh, besok lusa atau minggu depan saya datang lagi deh. Jadinya ternyata kepengen gitu. Kemarin tadi tuh saya nahan-nahan diri aja, padahal uangnya ada, nggak juga mahal. Dibilang nggak butuh, tapi saya suka gitu ya. Datang besok lusa atau minggu depannya, barangnya udah nggak ada. Ditunggu setahun 2 tahun, tidak muncul. Kemudian dalam hati berkata, aduh kenapa ya begitu, padahal pengen pisan. Ternyata beberapa hari kemudian ada teman atau saudara yang punya barang atau benda yang sama. Kemudian kita liatin terus, enak ya. Bapak Ibu Saudara, iri itu bukan hanya soal, dia punya kursi, saya juga pengen kursi. Dia punya handphone, saya pengen punya handphone. Dia punya anak, saya juga pengen punya anak. Dia cucu mantunya sukses, saya juga pengen cucu mantunya. Bukan cuma itu. Bicara soal iri itu adalah bagaimana seseorang tuh berdamai dengan keadaannya, belajar merelakan apa yang mungkin bukan jadi milik kita, belajar merelakan bahwa ketika barang atau benda atau orang itu jadi milik kita, belum tentu bisa seindah yang kita lihat dari orang lain. Misal ya, mau contoh, misal, ada orang, bagus ya dia pakai baju itu, terus kita bilang, aduh pengen banget punya baju itu. Kita ngelihatnya dari jauh sekarang. Kita nggak tahu kalau baju itu kita pakai belum tentu sama bagusnya. Nah, iri itu tidak mampu melihat itu. Pokoknya apa yang dilihat bagus di matanya dia bayangkan, dia inginkan, dan akhirnya jadi terbawa terus, dan akhirnya jadi iri hati. Nah, ini juga dosa yang rasanya cukup langganan ya di Alkitab itu, mulai dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu juga dosanya selain tidak taat aturan adalah iri juga. Mereka iri kepada dengan bahwa pengetahuan yang baik kan menjadi sama seperti Allah pengetahuannya. Nah, dia iri, aduh pengen dia punya pengetahuan kayak Allah. Kain dan Habel, udah jelas Kain iri pada Habel. Kemudian kisah Yakub dan Esau. Yakub iri pada Esau. Kisah Yusuf, saudara-saudaranya iri pada. Jadi dosa iri ini kenapa ditaruh di hukum terakhir? Karena biasanya pamungkas nih, yang makin ke bawah itu yang makin sering kita lakukan, dan termasuk ini. Iri hati ini potensinya sangat besar sekali untuk menghancurkan relasi. Kalau kita iri sama orang lain, kita tuh nggak cuma iri dalam hati. Kadang orang iri itu jadi pengaruh ke sikap juga. Orang jadi gampang marah, orang jadi gampang kecewa, orang jadi menjauhi temannya, orang jadi menghalalkan segala cara, orang jadi takut berelasi, orang jadi pokoknya apapun yang akhirnya merusak hubungan karena ada iri ini. Jadi bawaannya juga selalu tidak menyukai, curiga, dan akhirnya relasi baik itu akan sulit dibangun. Kalaupun bisa, tapi kalau dilandasi dengan rasa iri itu, rasanya akan menghancurkan pelan-pelan dari dalam. Sehingga firman Tuhan ditaruh di sini tuh kenapa? Karena bayangkan kalau bangsa Israel tuh jalannya di padang gurun, puluh ribu orang itu mereka, atau ratus ribu orang itu berjalan, kemudian mereka saling iri, itu udah saling bunuh-bunuhan itu mah. Nyampe tanah perjanjian paling tinggal 1-2 orang aja. Gitu ya. Sehingga ini tuh paling nggak boleh. Iri tuh paling semuanya nggak boleh, tapi ini yang paling sering dilakukan sama manusia, iri, dan dosanya nggak main-main gitu ya. Dari bunuh, melanggar, ngebully orang. Iri ini salah satu dosa yang getok ular kalau bahasa orang Jawa. Jadi dia nyebar gitu loh. Habis ngelakuin ini pasti akan ada dosa-dosa lain yang ikutan. Jadi di pintu masuk paling gampang. Sehingga kita minta Tuhan hari ini, kalau kita lagi ada iri sama keadaan orang, pengen sesuatu, kita belajar ya udah merelakan. Kalau emang itu bagian kita, Tuhan kasih kok. Tapi kalau enggak ya udah.
Siapa tahu itu hal yang buruk buat kita sampai Tuhan jauhin. Kamu jangan punya ini, atau ketemu orang ini, atau berelasi dengan orang ini, atau punya hal ini, atau punya pelayanan ini. Ya. Jadi dijauhin sama Tuhan. Dah, kamu jangan dulu, karena itu bisa melukai kamu. Tapi namanya manusia ya, pengennya sih yang kita mau ya. Semoga sih kita nggak maksa nekat, karena kalau kita nekat memiliki yang bukan milik kita, tuh dosanya nyambung. Udah dari membunuh ada, mencuri juga bisa, berzinah juga, tidak menghormati orang tua, eh, kita membuat berhala dalam diri kita, menyembah Allah lain. Jadi hari ini jauh-jauh ya, kalau kita udah mau iri, minta ampun sama Tuhan. Tuhan jangan, aku nggak mau iri lagi. Tuhan ampuni aku nggak mau iri lagi. Aku mau belajar menerima keadaanku, dan biarlah apa yang baik Tuhan sudah sediakan, aku tinggal jalanin aja. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa sangat mudah kami jatuh dalam iri hati. Terlalu banyak pengen, terlalu banyak, mungkin karena kami terlalu banyak kehilangan juga sih. Jadi kadang-kadang kami pengen punya ini, punya itu. Tapi ajarkan kami percaya bahwa anugerah yang Tuhan telah sediakan itu sudah pada tempat dan pada waktu yang tepat. Nggak perlu kami buru-buru, nggak perlu kami ambil dari orang lain, dan biarlah kami belajar menerima apa yang Tuhan beri. Dan jauhkan kami dari cobaan-cobaan, khususnya ketika kami mungkin iri hati mulai mengintip di hati kami hari ini. Kami mau berdamai dan merelakan iri itu untuk pergi. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.